Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu AI dari Google, yaitu Stitch. Oke, Stitch ini adalah AI yang bisa membantu kita dalam membuat sebuah UI UX dari web ataupun mobile application yang akan kita rancang sebelum menjadi sebuah website. Jadi, penerapan dari Stitch ini kita hanya perlu menjelaskan seperti apa desain yang akan kita buat melalui prompt yang nantinya kita diberikan pilihan apakah ingin membuatnya dalam bentuk desain web ataupun desain mobile, seperti itu. Oke, di Stitch ini dia memiliki dua mode, yaitu mode standar dan juga eksperimental mode. Jadi seperti itu. Next, di sini saya sudah siapkan untuk prompt dalam pembuatan UI yang akan kita gunakan dalam testing di dalam Stitch. Jadi untuk prompt ini saya membuat untuk web sekolah yang mana ada untuk tampilan admin, guru, dan juga siswa. Jadi untuk di admin sendiri ada dashboard, manajemen admin, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal, nilai absensi, ekstrakurikuler, pengumuman, pengguna, laporan, dan pengaturan sekolah dan audit atau log notifikasi. Setelah itu di tampilan guru ada dashboard guru, kelas saya, jadwal mengajar, entry nilai, entry absensi, materi dan tugas, pengumuman, ekstrakurikuler, profil dan preferensi. Lalu di siswa ada dashboard siswa, jadwal, nilai, absensi, tugas dan materi, eskul, dan masih banyak lainnya. Oke, jadi teman-teman bisa copy prompt yang ada di GitHub yang sudah aku siapkan di link. Jadi teman-teman ambil satu dulu untuk dashboardnya, bisa dicoba, lalu dipilih untuk menunya web atau mobile, lalu buat desain. Tapi terutama sebenarnya awalnya registrasi dan login terlebih dahulu. Jadi setelah itu baru teman-teman bisa untuk menggunakan platform Stitch ini ya. Oke, ini sudah dibuatkan. Tampilannya cukup bagus dari UI desainnya. Jadi ini adalah web sekolah yang dimana untuk halaman dashboard. Jadi di sini ada dashboard, student, teacher, kelas, dan lainnya. Jadi di atas itu ada menu untuk edit, ada juga untuk merubah dari tampilan, dari color. Teman-teman mau merubah tampilan colornya bisa langsung disiapkan oleh AI-nya. Oke, ini cukup bagus dari tampilannya untuk sekelas AI. Jadi ini sangat memudahkan untuk kita dalam membuat desain UI. Oke, di sini teman-teman bisa untuk mengambil kodenya juga. Lalu juga teman-teman bisa melakukan copy ke Figma. Jadi teman-teman bisa login ke Figma lalu pastekan dari file yang sudah dibuat tadi. Oke, aku coba demokan untuk copy dari file kodenya. Jadi aku buatkan untuk di VS Code, yaitu file dashboard.html, lalu aku pastekan. Jangan lupa untuk install live server. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan live server untuk menampilkan desain HTML-nya. Jika sudah, oke, tampilannya sudah bagus. Jadi teman-teman bisa ubah dari kode yang sudah diberikan oleh Stitch sesuai dengan keinginan. Jika ingin lebih bagus lagi atau ada teks-teks yang perlu diubah. Oke, kita coba copy untuk Figma-nya. Jadi di sini aku tadi sudah lakukan login. Jadi teman-teman bisa paste saja untuk desain yang sudah dibuatkan oleh Stitch ini. Kurang lebih seperti ini.
Jadi kita coba untuk ubah, untuk rename nama dashboard menjadi halaman utama. Oke, kurang lebih sudah cukup keren karena bisa membantu kita sebagai UI design dalam mempersingkat waktu dalam pembuatan desain UI dari web tersebut ya. Jadi cukup keren dari Stitch ini. Teman-teman bisa kita lanjut untuk ke halaman selanjutnya. Tapi di sini jadi tadi aku sebelum pembuatan prompt itu membuatkan IRD-nya terlebih dahulu. Jadi di dalam IRD ini bagaimana tampilan yang akan ditampilkan di dalam UI design itu sesuai dengan fill-fill yang ada di tabel IRD ini. Jadi agar AI juga tidak sembarangan menampilkan data maupun membuatkan form input yang akan kita buat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuat ARD-nya terlebih dahulu, lalu buatlah prompt melalui Gemini AI ataupun AI lainnya untuk memudahkan dalam pembuatan prompt desain di Stitch sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita lanjut, ini kita copy untuk halaman selanjutnya, yaitu halaman data siswa kalau nggak salah. Halaman manajemen siswa. Oke, Stitch lagi membuatkan dari desainnya. Kurang lebih bagus, tidak ya, standar lah kalau bisa dibilang untuk desain yang diberikan. Dan juga sesuai untuk kolomnya, ada foto, nama, nomor induk nasional, kelas, email, dan status. Oke, kita coba lanjut untuk di manajemen guru. Untuk tampilannya cukup bagus. Untuk sekelas AI ini udah keren sekali. Jadi sudah membantu kita sebagai UI design dalam pembuatan desain. Karena kalau kita tahu sendiri dalam pembuatan desain di Figma itu membutuhkan waktu cukup lama, bahkan bisa beberapa hari. Apalagi ada revisi yang perlu kita perbaiki dalam pembuatan desain itu. Jadi dengan menggunakan Stitch ini kita bisa hanya merubah perbaikan menggunakan prompt, yang itu sangatlah mudah untuk kita lakukan karena hanya modal teks saja seperti itu. Oke, ini untuk tampilan teacher, tapi mungkin dari promptnya kurang bagus ya. Jadi untuk navbarnya dia bukan menjadi sidebar yang ada di sebelah kiri, tetapi dia malah membuatkan navbar menu di atas. Nah, itu teman-teman bisa klik lagi untuk tampilan UI yang sudah dibuatkan oleh Stitch dan minta dari Stitch untuk memperbaiki, karena navbarnya itu tidak sesuai, tidak sama dengan navbar yang lainnya. Jadi kita coba ketikkan untuk tolong samakan navbarnya, gunakan sidebar di samping kiri, bukan navbar di atas. Sesuaikan tampilan. Oke, kita tunggu. Jadi prompt itu memang sangat berpengaruh dalam kita membuat sebuah desain, tetapi basic dari UI design juga kita harus pahami, karena terkadang jika kita menggunakan AI, terkadang dia juga tidak sesuai harapan, itu sering terjadi. Jadi kita setidaknya sebagai UI design harus sedikit paham tentang basic dari web sendiri.
Oke, selanjutnya kita coba lanjut untuk tampilan teachernya sudah sesuai dengan tampilan yang lain. Kita lanjut ke halaman kelas. Kita tunggu untuk AI-nya membuatkan dari tampilan dari UI desainnya. Oke, dari Stitch sendiri sudah membuatkan tampilannya, cuman ini tidak sama dengan tampilan admin lainnya, karena kita tidak membuat landing page, tetapi kita sedang membuat tampilan admin panel. Jadi kita coba perbaiki, tolong perbaiki untuk navbarnya, gunakan sidebar seperti yang lain. Kita perbaiki navbarnya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan perbaiki untuk tampilan UI-nya. Jadi kita perbaiki satu-satu dulu. Ini untuk desain yang sudah salah, teman-teman bisa hapus. Oke, kita tunggu. Sepertinya sudah jadi. Oke, untuk navbarnya sudah benar. Tetapi untuk tampilan layoutingnya dia masih menggunakan landing page, jadi kita perlu perbaiki. Jadi kita ketikkan untuk di promptnya, buatkan dalam format tabel data, jangan landing page. Kemungkinan aku kurang jago ya dalam pembuatan prompt engineer ini, jadi mungkin itu juga. Jadi desain yang diberikan oleh Stitch ini tidak sesuai dengan, tidak konsisten dari awal, banyak perubahan. Oke, jadi teman-teman bisa buat sendiri sesuai keinginan untuk promptnya. Jadi ini masih ada yang kurang, yaitu button edit dan hapusnya belum diisi. Oke, sudah sesuai untuk kelas manajemennya, cuman sepertinya kurang foto ya. Fotonya tidak ditampilkan, tapi tidak masalah, ini sebagai contoh saja. Jadi nanti kalau ingin lebih bagusnya, teman-teman bisa ulik sendiri dan bisa untuk buat sendiri. Jadi bagusnya dari Stitch ini, dia memberikan kode HTML-nya dan kita bisa merubahnya, dan bahkan bisa digunakan di dalam Figma. Itu cukup membantu untuk seorang UI design, karena kita tahu sendiri jika membuat desain dari awal itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Oke, ini sudah bagus. Sekarang mungkin kita minta dari AI-nya membuatkan untuk tambah data. Jadi dari tadi dia hanya menampilkan halaman view data yang sudah diinputkan dan sudah disimpan di dalam database. Tapi untuk tampilan form inputnya belum dibuatkan. Oke, cukup baik, cuman masih kurang bagus menurutku. Jadi kita perlu ubah sepertinya, karena tampilannya terlalu kurang bagus menurutku. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan Figma, itu bisa langsung saja di edit di Figma. Jadi teman-teman setidaknya sudah dapat untuk item-item yang sesuai dengan ERD teman-teman yang sudah buat. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan, itu sudah cukup membantu sih.
coba kita perbaiki untuk tampilannya. Buatkan tampilan form yang lebih rapi dan menarik. Apakah dia akan memberikan tampilan yang lebih bagus? Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Sudah cukup lumayan bagus, tetapi sepertinya agar tidak terlalu memanjang, kita buat dia menjadi 2 kolom agar lebih responsif dan lebih rapi, karena untuk dari file inputannya cukup banyak agar tidak terlalu memanjang ke bawah. Jadi kita coba suruh Stitch untuk memperbaiki. Jadi kita ketikkan untuk buatkan form input, sebentar, buatkan field input menjadi 2 kolom agar formnya tidak terlalu panjang. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, sudah selesai. Ini cukup lebih baik dari yang tadi. Sudah mendingan, mungkin kita hapus yang lama. Oke, cukup sepertinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita hapus yang di atas. Oke, sepertinya kita untuk demonya ini aku demokan 6 ini aja. Jadi teman-teman kalau ingin melanjutkan promnya, silahkan dilanjutkan. Jadi kurang lebih sama, jika ada perubahan teman-teman bisa langsung perbaiki lagi. Oke, dari aku mungkin itu saja untuk pengenalan tentang Stitch. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi stitchwithgoogle.com untuk coba melakukan eksperimen sendiri dari desain-desain yang teman-teman inginkan, seperti itu. Oke, untuk pengenalan Stitch AI dari aku kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman semua.